Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Pratiwi dari Agribisnis 5A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Roda Analisis Perilaku Konsumen Beras Maknyus, mata kuliah Perilaku Konsumen. 4 komponen roda analisis konsumen yaitu yang pertama, afektif dan kognisi, kedua, perilaku, ketiga, lingkungan, dan yang keempat, strategi pemasaran. Afeksi, perasaan emosi. Afeksi mengacu kepada tanggapan internal psikis yang tersimpan dalam hati. Sebagai konsumen, perasaan pada diri akan mempengaruhi sikap dalam mengambil keputusan pembelian. Konsumen yang sadar akan pentingnya konsumsi nasi sebagai makanan pokok akan mencari produk beras yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, produk beras Maknyus sangat cocok karena dalam beras Maknyus tidak menggunakan pemutih, pengawet, dan pewangi. Selain itu, perasaan konsumen saat mengkonsumsi beras Maknyus ini akan senang karena nasi dari beras Maknyus ini putih, wangi, dan pulen. Kognisi, pengetahuan konsumen akan produk dapat bersumber dari iklan, sesama teman, dan melihat dari orang lain. Iklan merupakan sumber informasi yang lengkap bagi konsumen untuk pengambilan keputusan. Semakin banyak iklan mengenai produk, semakin dapat mempengaruhi konsumen. Contoh kognisi pada konsumen beras Maknyus dapat dilihat. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang sedang menonton TV melihat iklan dari beras Maknyus yang menarik karena jargonnya, yaitu tanpa 3P, tanpa pemutih, tanpa pengawet, dan tanpa pewangi. Dengan melihat iklan tersebut, ia memutuskan untuk membeli beras Maknyus karena produknya yang bermutu. Perilaku. Perilaku mengacu pada tindakan nyata konsumen yang dapat diobservasi secara langsung. Konsumen melakukan tindakan akan membeli produk beras Maknyus karena tertarik dan telah mendapatkan informasi mengenai beras Maknyus itu putih, wangi, dan tidak menggunakan pengawet. Dibuktikan dengan banyak rumah tangga yang menggunakan beras Maknyus untuk konsumsi sehari-harinya. Karena hal tersebut, konsumen tertarik untuk membeli beras Maknyus. Lingkungan. Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Banyaknya permintaan masyarakat yang membutuhkan beras berkualitas, maka beras Maknyus dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Beras Maknyus dapat dengan mudah ditemukan di toko serta warung terdekat. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada beras Maknyus terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, dan yang keempat ada promotion. Produk. Produk beras Maknyus dikenal dengan jargonnya yaitu tanpa 3P. Beras Cap Maknyus merupakan produk dari PT TSP Food. Beras Cap Maknyus diproses dengan teknologi modern tanpa bahan kimia, tanpa pemutih, dan tanpa pengawet serta tanpa pewangi sintesis. Produk. Produk yang dimaksud dari beras Maknyus tanpa menggunakan 3P yaitu tanpa pemutih. Diproses dengan teknologi modern tanpa bahan kimia untuk menghasilkan beras putih alami. Tanpa pengawet, diproses dengan tingkat pengeringan optimal sehingga beras tahan lama tanpa menggunakan pengawet. Lalu yang terakhir ada tanpa pewangi. Diproses dan dikemas langsung untuk menjamin aroma alami beras tetap terjaga tanpa menggunakan pewangi. Untuk beras Maknyus sendiri tersedia dalam 3 kemasan ukuran yaitu 5 kg, 10 kg, dan 25 kg. Kompetitor dari beras Maknyus ada beras Rojolile, Istana Bangkok, Desa Cianjur, dan Cap Ayam Jago. Price.
Harga yang ditawarkan oleh beras cap maknyus beragam sesuai dengan berat atau isi dari kemasannya. Isi atau berat kemasan yang ditawarkan ada 3 macam, yaitu 5 kg dengan harga Rp65.000, 10 kg dengan harga Rp130.000, dan 25 kg dengan harga Rp325.000. Place dapat diartikan sebagai penempatan produk, distribusi atau penyebaran produk. Distribusi beras maknyus mencakup hampir seluruh wilayah nasional. Strategi distribusi yang diterapkan oleh PT TSP Food merupakan distribusi intensif, yaitu mendistribusikan produk melalui sebanyak mungkin saluran dan grosir atau pengecer. Distribusi penjualan beras maknyus menyebar di berbagai tempat perbelanjaan tanpa terkecuali, karena target pasar produk ini sangatlah luas. Promosi pada produk beras cap maknyus ini beragam dan berbeda untuk di setiap pusat perbelanjaan yang menjual produk tersebut. Contohnya, promo di atas, yaitu bila melakukan pembelian 3 pieces beras cap maknyus dengan ukuran atau kemasan 5 kg dengan menggunakan kartu kredit yang tertera di atas, maka akan mendapatkan gratis 1 pieces beras maknyus kemasan 5 kg. Langkah pengambilan keputusan konsumen. Langkah pengambilan keputusan konsumen terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama, pengenalan kebutuhan, yang kedua, pencarian informasi, yang ketiga, evaluasi alternatif, yang keempat, pembelian, yang kelima, hasil. Langkah pengambilan keputusan konsumen yang pertama yaitu pengenalan informasi. Konsumen menyadari bahwa ia membutuhkan beras yang sesuai dengan keinginannya. Beras yang diinginkan oleh konsumen yaitu beras yang putih, tanpa pengawet dan wangi. Langkah pengambilan keputusan konsumen yang kedua yaitu pencarian informasi. Setelah mengambil keputusan, konsumen akan mencari informasi produk beras yang akan dibeli. Produk beras memiliki banyak mereknya. Informasi didapat dari iklan atau dari teman tentang informasi kualitas berbagai jenis merek beras yang ada di pasaran. Langkah pengambilan keputusan konsumen yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Setelah pencarian informasi mengenai berbagai merek beras, maka konsumen akan mengetahui beras mana yang sesuai dengan kategori yang kebutuhan konsumen. Konsumen menginginkan beras yang putih, tanpa pengawet dan wangi, maka beras cap maknyus merupakan pilihan yang cocok bagi konsumen. Langkah pengambilan keputusan konsumen yang keempat yaitu pembelian. Setelah konsumen memperoleh alternatif yang dipilih, maka didapat bahwa beras cap maknyus sesuai dengan pencarian kebutuhan konsumen, yaitu beras yang tidak menggunakan pengawet, pemutih, dan pewangi. Maka konsumen melakukan pembelian produk beras cap maknyus. Dan langkah pengambilan keputusan konsumen yang terakhir yaitu hasil. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengevaluasi apakah beras cap maknyus dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen setelah mengkonsumsinya. Hasil diperoleh konsumen yaitu beras cap maknyus dapat memenuhi permintaan yang dibutuhkan konsumen. Berarti produk telah sesuai dengan harapan konsumen. Sekian presentasi dari saya mengenai roda analisis perilaku konsumen beras maknyus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.